kabar kalian? Kabar kalian gimana? Baik. Luar biasa. Bagus, semoga teman-teman adik-adik yang di rumah juga keadaannya baik ya. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Kak? Hari ini kita mau kembali lagi memuji Tuhan dong, Kak. Iya, sebelum memuji Tuhan, sebelum kita memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami waktu ya Tuhan untuk memuji Kau, menyembah Kau dan mendengar ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dengan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Wah, adik-adik, sebelum kita mulai kita mau sapa sekali lagi nggak ya, Kak ya? Boleh? Yuk, oke, kita sapa sekali lagi nih adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Pasti baik ya. Baik. Nah, masih ada yang ulangan nggak ya minggu ini? Kalau Kakak ulangan nggak, Kak? Atau belum? Belum. Kalau Kak Jufi? Masih ulangan. Nah, Kakak juga minggu ini masih ulangan ya adik-adik. Semoga kita semua selalu semangat ya. Nah, hari ini kita mau bawain lagu apa ya, Kak ya? Lagu apa nih? Supaya kita tetap apa ya, bawaannya tuh supaya kita jangan lesu, Selalu bersuka gitu ya. Suka bener, Kak. Jadi ya udah langsung aja kita nyanyi lagunya. boleh. Nih lagunya kira-kira adik-adik bisa tebak nggak ya, Kak ya? Lagu apa? Bisa lah. Bisa lah. Oke, mari kita nyanyikan lagu. Hari ini kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
setelah kita memuji Tuhan, kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Tuhan yang sangat baik untuk kita, Tuhan yang selalu menolong kita di setiap saat. Kita nyanyikan pujian Yesuslah penolongku. Dengan hati yang sungguh, kita buka kepala kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Yesuslah Tuhan berkati di dalam
berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Nah, hari ini kalau kakak tanya, salam adik-adik, apa kabar hari ini? Jawabnya seperti ini ya. Sehat, sehat, sehat. Luar biasa. Wow. Bisa adik-adik? Ya, pasti bisa ya. Siap ya semuanya? Ayo bangkit dulu berdiri. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri dulu ya. Kita mau mulai. Siap? Bagaimana tadi jawabannya? Sehat, sehat, sehat. Luar biasa. Wow. Bisa kan? Oke, baiklah. Kita mulai ya. Oke. Salam adik-adik. Apa kabar hari ini? Sehat, sehat, sehat. Luar biasa. Wow, wah keren. Kakak sih senang sekali kalau adik-adik semangat seperti ini ya. Mantap. Adik-adik sekarang silakan duduk ya. Duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Wow, jangan ada yang berisik dulu. Jangan ada yang ngomong-ngomong sama teman-temannya. Adik-adik di rumah, coba ajak adiknya duduk. Duduk yang manis. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Siap? Siap? Oh, tentu saja siap ya. Oh, senang sekali. Oke, adik-adik dengarkan baik-baik. Siapa yang masih ingat ya? Apa pelajaran bulan ini? Kita nggak nanya minggu ini ya, karena setiap bulan kita punya topik sendiri. Siapa yang ingat? Siapa? Apa? Oh iya, Ruth dan Boaz. Mantap. Adik-adik, di tema kali ini tentang Ruth dan Boaz, kita juga mau mempelajari tentang suatu tema yang menarik, yaitu Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Apa adik-adik? Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Nah, adik-adik, siapa yang di sini banyak kebutuhan? Semuanya tentu banyak ya. Siapa yang butuh duit? Oh, pasti semuanya butuh duit. Siapa yang butuh makanan? Pasti semua butuh makanan. Tapi kita tahu Tuhan yang menyediakan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Wow, mantap ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan cerita pembelajaran kita hari ini ya, yaitu tentang siapa tadi? Tentang Ruth dan Boaz. Nah adik-adik, untuk itu supaya adik-adik lebih dalam lagi mau tahu cerita tentang Ruth dan Boaz, kamu bisa baca di firman Tuhan, yaitu di Ruth pasal 1 sampai dengan pasal 4. Atau kamu bisa lihat videonya. Sudah tahu kan ngambil videonya dari mana? Tentang cerita itu loh. Apa? Gizmo. Ya, semua pasti tahu. Silahkan ditonton videonya. Pasti lebih menarik daripada yang mendengarkan dari cerita kakak di sini ya. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjutkan, kakak mau menceritakan sedikit ya tentang cerita Ruth dan Boaz yang diceritakan. Siapa yang ceritakan minggu kemarin? Oh, Kak Nopi ya, yang diceritakan Kak Nopi. Oke, dengarkan baik-baik. Adik-adik, suatu hari terjadi kelaparan di Bethlehem, Judea. Di mana adik-adik kelaparannya? Di Bethlehem, di Judea. Adik-adik pernah merasakan kalau kita itu kelaparan? Siapa yang pernah merasa lapar? Lapar sih semua, rata-rata orang lapar ya dek ya. Lapar. Kalau kelaparan, adik-adik pernah kelaparan? Bagaimana? Lapar? Kelaparan. Adik-adik lapar atau kelaparan? Pernah yang mana? Kalau kakak sih pernahnya lapar ya, belum pernah kelaparan. Kakak kalau lapar itu bagaimana? Perutnya kukuruyuk, ada bunyi-bunyi kukuruyuk. Berarti tandanya perutnya minta diisi. Kalau adik-adik merasakan perutnya mau diisi, itu namanya lapar. Waktu adik-adik pergi ke dapur mencari makanan, buka masakan mama, ada makanan. Adik-adik makan, kenyang. Nah, waktu belum kenyang itulah lapar. Tapi waktu kita makan, kita jadi kenyang. Itu lapar. Lalu, kalau kelaparan apa? Wow, ini lain ceritanya. Kalau kelaparan itu, perutnya sudah bunyi kukuruyuk.
lemes deh, minta cari makan. Lalu apa yang terjadi adik? Cari makanan di tempat tujung saji mama di dapur. Tidak ada makanan. Lalu apa? Pergi ke tetangga, cari makanan tempat tante sebelah. Tante, ada makanan nggak? Dibuka juga tidak ada. Saya ada duit nih, mau beli makanan di luar. Juga tidak ada makanan. Jadi perutnya lapar berkepanjangan, mau makan tidak ada makanan. Aduh, kasihan, sungguh kasihan. Pernah kelaparan seperti itu? Tentu tidak, bukan ya? Kalau kelaparan itu rasanya tidak enak. Begitulah yang terjadi di Bethlehem, daerah Judea. Adik-adik, di situ tinggal satu keluarga. Keluarga yang bernama Elimelek. Nama istrinya siapa? Naomi. Dan kedua anaknya laki-laki. Siapa yang masih ingat? Kak Novi ceritakan siapa nama anaknya yang pertama? Mahlon. Bagus. Yang kedua siapa? Siapa yang ingat? Ayo, siapa yang ingat? Yang kedua nama anaknya siapa? Kiska, bukan. Kil apa? Kilyon, mantap, benar, Kilyon. Jadi berempat ini, satu keluarga besar ini, mereka mau pergi meninggalkan Bethlehem Yehuda. Mereka mau cari daerah yang ada makanannya, yang tidak terjadi kelaparan. Maka mereka pergilah ke suatu negeri. Nama negerinya Moab. Adik-adik, apa nama negerinya? Moab. Nah, adik-adik, kalau seandainya di Pontianak ini terjadi kelaparan, seandainya ya, tak boleh beneran, kita harus berkati, kota Pontianak berlimpah-limpah makanan, kota Pontianak rakyatnya, masyarakatnya diberkatin. Begitu ya, ini cuma contoh pura-pura. Nah, seandainya di Pontianak ini terjadi kelaparan, tidak ada makanan, tapi di Singkawang adik-adik ada makanan. Kira-kira adik-adik pergi nggak ke Singkawang cari makanan? Iya, pergi. Begitu juga dengan keluarga si Elimelek ini. Mereka pergi ke negeri Moab, negeri asing, hanya untuk mendapatkan makanan. Nah, adik-adik, sesampainya mereka tinggal di Moab, menjadi orang asing, lebih kurang kira-kira 10 tahun, malang menimpa lagi. Tadi mereka sudah kesusahan di negerinya, di Bethlehem sama di mana negeri Judea. Setelah 10 tahun tinggal di Moab, mereka sudah senang ada makanan. Tapi tiba-tiba mereka sedih lagi. Kenapa mereka bersedih? Ternyata Elimelek, papa keluarga di rumah itu dipanggil oleh Tuhan ke surga. Artinya sudah ilahi, ya adik-adik. Sedih nggak? Sedih. Tapi walaupun mereka sedih, mereka tetap percaya kalau Tuhan tetap memelihara mereka. Nah, adik-adik, dengarkan baik-baik. Bukan hanya sampai di situ ya. Tidak lama kemudian setelah papanya meninggal, ada kemalangan lagi adik-adik. Anaknya yang pertama, siapa namanya? Mahlon ya. Mahlon juga dipanggil Tuhan. Wah, sedih. Tapi mereka bersukacita juga dalam hati. Syukur Tuhan, Engkau pasti tidak meninggalkan kami. Engkau Tuhan penolong yang menghibur kami. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi lagi adik-adik? Wah, ternyata anaknya laki-laki yang kedua meninggal juga. Wah, tapi adik-adik, ada yang kakak salah nih ceritakannya ya, ada yang kurang. Sebenarnya waktu papanya sudah meninggal, anaknya ini berdua sudah menikah. Yang pertama menikah dengan siapa namanya, ingat ya? Si Orpa, benar. Yang kedua dengan Ruth. Nah, setelah papanya tadi meninggal, Madam lompatin tadi ceritanya ya. Ternyata mereka lalu menikah dengan si Orpa, yang satu lagi dengan si Ruth. Nah, tak lama kemudian, belum sempat punya anak dua-duanya, suami-suami mereka sudah meninggal. Si Orpa, si Ruth, dan Naomi merasa bersedih. Sedih sekali adik-adik, bayangkanlah. Mereka sudah ditinggalkan oleh keluarga mereka, saudara mereka, maksudnya papa mereka yang mereka cintai, bahkan suami-suami mereka yang mereka cintai. Akhirnya bagaimana adik-adik?
Mereka sedih sih sedih, tapi yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap mencukupi kebutuhan mereka karena mereka yakin Tuhan yang mereka percayai adalah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang tahu apa yang mereka butuhkan. Nah adik-adik, karena suami mereka sudah meninggal, papanya juga sudah meninggal, mereka berencana untuk balik pulang kemana? Kampung halamannya tadi. Di mana? Bethlehem, Yehuda. Ya, mereka ingin balik. Nah, di tengah perjalanan Mama Naomi bilang, "Hai menantu-menantuku, aku berkata kepadamu, kiranya kembalilah kalian berdua ke kampung halamanmu. Pulanglah kepada papa dan mamamu, pulanglah ke keluargamu, karena tidak ada lagi anak-anakku untuk menjadikan suami-suami untuk kalian." Akhirnya yang pertama penantunya Orpa pulang. Dia sedih, dia peluk sekali mama mertuanya, mengucapkan ucapan perpisahan, "Selamat tinggal mama." Akhirnya dia pun pulang sambil menangis, mengucapkan salam kepada mamanya, dan dia kembali ke negerinya. Lalu Mama Naomi berkata juga kepada menantunya yang bernama Ruth, "Ruth, bagaimana dengan engkau? Nah, kamu harus juga pulang ke negerimu, kembali kepada orang tuamu." Tapi Ruth berpikir, dia menimbang-nimbang. Kalau aku pulang ke kampung halamanku, pulang sama ke rumah papa dan mamaku, di sana semua pada menyembah Allah-Allah palsu. Apa itu adik-adik Allah-Allah palsu? Berhala-berhala. Berhala itu tidak boleh disembah, karena itu adalah Allah-Allah yang tidak benar, Allah-Allah yang bukan Allah sebenarnya. Kalau dia kembali, berarti dia harus ketemu dengan Allah-Allah palsu itu. Dia tidak mau, dia sudah percaya kepada Allahnya Naomi yang bisa memberkati, yang selalu melindungi, menjagain dia. Makanya dia bilang, "Mama Naomi, saya tidak mau pulang. Saya mau ikut Mama Naomi. Di mana Mama Naomi berada, di situ juga aku berada. Negeri Mami," bukan Mami ya, negeri Mama Naomi, apalagi kampung halaman Mama Naomi, bangsa Mama Naomi adalah bangsaku. Satu hal lagi yang paling penting, Tuhan Allah Mama Naomi adalah Tuhanku. Wow, hebat si Naomi ya. Dia begitu percaya dan yakin sama Tuhan. Tapi Mama Naomi tidak punya apa-apa lagi untuk kamu. Tidak masalah Mama Naomi, karena Tuhan kita dahsyat. Tuhan akan menyediakan semuanya. Dia dengan yakin, dengan penuh semangat, walaupun mereka sebenarnya hatinya sangat bersedih, tapi Tuhan ada di pihak mereka. Nah adik-adik, akhirnya tahu nggak, mereka pulang. Kira-kira ya, mereka kembali ke negerinya, mereka kelaparan nggak ya? Mereka punya tempat tinggal ya? Punya makanan nggak ya untuk dimakan, minuman untuk diminum, punya pakaian nggak mereka? Nah, berdasarkan cerita yang disampaikan Kak Novi, mereka kelaparan tidak? Tidak. Mereka kekurangan tidak? Tidak. Tuhan mencukupin keperluan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan di negerinya, sehingga mereka punya seorang penebus. Siapa penebusnya waktu itu? Siapa namanya? Iya, benar sekali, namanya Boas. Boas yang menebus Naomi, Boas yang membantu, memberikan kehidupan untuk makanan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Siapa yang ingat? Ya, Tuhan memberikan berkat yang lebih lagi. Akhirnya Boas menebus Naomi. Bukan Naomi ya? Oh iya ya, menebus tanahnya ya. Nah sudah itu dia menikah dengan si Ruth. Dan mereka hidup berbahagia bersama dengan hidup berkelimpahan bersama dengan Naomi. Wah, mantap bukan? Wow, keren sekali ceritanya ya adik-adik. Ternyata ikut Tuhan Yesus itu, ikut Tuhan yang benar itu tidak akan kekurangan. Tidak akan apa adik-adik? Tidak akan kekurangan. Buktinya sudah ada. Siapa tadi buktinya? Cerita tentang Naomi sama dengan Ruth. Mereka pulang ke negerinya tidak punya apa-apa, tapi mereka dipelihara oleh Tuhan Yesus. Ingat firman Tuhan yang berkata, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, Naomi membuat Tuhan Yesus, Tuhan itu sebagai
gembalanya yang baik. Jadi Naomi tidak berkekurangan. Pernah lihat burung-burung di udara? Pernah ya, terbang burung-burung di udara. Menurut adik-adik, burung-burung di udara itu pernah nggak dianya menanam pohon supaya ada buahnya, supaya bijinya nanti bisa dimakan? Ada nggak? Tidak. Tuhan pelihara ya, burung ada makanannya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kakak ceritakan satu cerita lagi. Cerita tentang orang yang sungguh-sungguh berpengharapan sama Tuhan Yesus. Tuhan pelihara. Wow, keren ya adik-adik. Sebentar kakak ceritakan ceritanya. Duduk lagi dengan tertib ya. Wow, keren. Terima kasih. Silakan tertib ya anak-anak ya. Oke adik-adik, sekarang kakak lanjutkan ya. Kakak mau bercerita suatu ilustrasi yang menarik untuk didengarkan. Dengarkan baik-baik ya. Bilang lagi sama adiknya, adik-adik sini, tertib deh, duduk dengan bagus. Kita mau dengarkan cerita dari kakak hari ini. Baik, siap. Dengarkan baik-baik. Suatu hari ada satu keluarga. Ada apa adik-adik? Satu keluarga. Satu keluarga ini anaknya cuman satu. Terdiri dari papa, mama, dan anaknya perempuan yang bernama Rina. Siapa namanya adik-adik? Ya, namanya Rina. Nah adik-adik, keluarga ini kelihatan dari luar bahagia. Tapi mereka ini tidak percaya sama Tuhan kita yang namanya Tuhan Yesus. Mereka masih menyembah patung-patung berhala. Di rumahnya ada mezbah. Mezbah yang untuk disembah, yang diberi makanan, diberi buah-buahan setiap hari. Pagi-pagi mereka sudah sembah. Seperti itu. Rina juga mengikuti ajaran papa dan mamanya. Mereka sama-sama rajin sekali sembahyang. Papanya bilang, Rina, kamu harus rajin sembahyang. Kamu harus sembah Tuhan kita yang satu ini. Tuhan yang memelihara hidup kita. Kamu bisa makan, bisa minum, bisa tinggal di sini karena Tuhan kita. Maka setiap hari kita harus menyembah Dia. Wow, dari kecil Rina diajarin untuk taat kepada berhala mereka, Allah mereka itu. Nah setelah Rina besar, dia pun ke sekolah. Setelah tamat SMA, temannya ada satu yang mengenalkan sama dia Tuhan yang benar. Waktu mereka lagi duduk di kafe, lagi mereka makan, dia bilang, teman Rinanya berdoa waktu makan. Waktu dia berdoa, Rinanya bertanya, kamu berdoa sama siapa? Kamu lagi ngapain? Saya lagi berdoa sama Tuhan saya, Tuhan Yesus namanya, Tuhan yang benar. Hei, kamu salah, Le. Tuhan yang benar itu Tuhan yang kami sembah setiap hari. Ada patungnya, ada mezbahnya. Bukan seperti itu. Kamu menyembah siapa tak kelihatan. Kamu salah. Kamu yang salah. Yang benar itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan yang tidak kelihatan, yang ada di surga dan ada dalam hati saya. Masa? Terus yang di rumah kami itu apa? Setiap hari kami sembah, papa mama juga sembah, terus dikasih makan lagi. Ada buah-buahan yang segar-segar, yang bagus. Nah itu dia, itu Allah yang salah, itu Allah yang palsu. Nih coba nih, buku Alkitab saya di sini dalam Alkitab ada firman Tuhan. Semua cerita Tuhan tentang Tuhan ada di sini. Waktu dunia, langit dan bumi pertama diciptakan sampai nanti kekekalan akhir zaman. Akhir zamannya kekal kah? Enggak ya, maksud kakak sampai ceritanya habis. Adik-adik, Rina mendengar ini tercengang. Lalu dia mulai bertanya-tanya dan bimbang, benarkah Tuhan yang di rumahnya itu Allah yang benar atau Allah yang disembah temannya? Akhirnya adik-adik dia pulang, dia pinjam Alkitabnya, dia bawa ke rumah, dia baca. Ternyata benar di situ tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ada di situ. Dia tidak berani adik-adik membaca firman Tuhannya itu di depan orang tuanya karena orang tuanya pasti marah. Suatu hari adik-adik dia pingin baca, dia masuk ke kamarnya. Ketika mamanya lewat kedengaran suara, langsung cepat-cepat dia sembunyikan di balik kasur. Wow, tidak nyaman ya baca firman Tuhan sembunyi-sembunyi. Terus apalagi ada yang terjadi?
Apa yang dia lakukan? Pernah dia membaca firman Tuhan di kamar mandi. Dia pura-pura siram air biar mamanya mendengar, oh kalau si Rina sedang mandi. Tapi sebenarnya dia sedang baca firman Tuhan. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Beberapa lama kemudian setelah itu, dia tetap sembunyi baca firman Tuhan. Bahkan dia sudah pergi ke gereja sama temennya sering sekali. Tapi diam-diam, tanpa setahu papa dan mamanya. Adik-adik, lama-lama papa dan mamanya curiga. Kok kenapa Rina tak pernah ikut sembahyang lagi ya? Waktu sembahyang diajak Rina bilang, iya mama, iya papa, sebentar ya. Mama papa di luar aja, nanti saya sendiri. Selalu seperti itu. Suatu hari papa dan mama Rina pergi. Dia mau pergi ke rumah tantenya di kampung sebelah. Wah, Rina senang sekali waktu papa mamanya pergi. Kenapa senang adik-adik? Kenapa ya? Dia bisa baca firman Tuhan dengan bebas. Nggak sampai pegel duduk di kamar mandi atau sambil di dalam kamar dengan hati yang duk-dak-duk. Akhirnya dia merasa lega. Wow, hari ini aku bebas baca firman Tuhan. Dia senang. Papa mamanya pun pamit dan dia ambil Alkitabnya tanpa sembunyi-sembunyi. Langsung dia duduk di kursi tamu. Wah, dia baca, dia senang sekali. Adik-adik, belum sampai setengah pasal dibaca. Apa yang terjadi? Papa mamanya balik. Begitu dia balik tanpa permisi langsung buka pintu dan melihat. Wow, kaget Rina. Alkitabnya tercampak jatuh. Wah, kenapa dia kaget? Jadi papa mamanya cuma curiga. Kok kaget? Kamu baca apa? Lalu dilihat oleh papanya Alkitabnya. Apa ini? Kamu baca apa ini? Itu firman Tuhan papa tentang Allah yang benar. Sejak kapan kamu baca ini? Kamu tidak tahukah? Allah yang benar itu Allah yang kita sembah. Kamu bisa besar, kamu bisa sehat. Allah itu yang memberkatin kamu. Kenapa kamu berkhianat mau mencari Allah yang lain? Tidak papa, ini Pak Allah yang benar. Omong kosong. Nah sekarang kalau kamu masih tetap percaya dengan Allah kamu itu, papa silahkan kamu keluar dari rumah ini. Jangan papa, saya sayang papa dan mama. Kalau kamu sayang sama papa dan mama, kamu harus buang semuanya itu dan tinggal di sini. Kalau kamu tidak mau tetap memilih Tuhan yang kamu percaya itu, pintu terbuka. Silahkan tinggalkan semuanya, rumah dan isinya. Dan tanpa membawa apa-apa kamu harus pergi. Tidak boleh bawa uang sepeser pun. Papa mau lihat, apakah Tuhan yang kamu sembah itu bisa memberi kamu makan, mencukupin kehidupan kamu. Paling-paling kamu jadi gembel di luar sana. Dengarkan baik-baik. Sekarang pilihan ada di tangan kamu. Kamu pilih papa dan mama. Pilih sembah berhala kita. Maksudnya pilih Tuhan kita. Atau pilih Tuhan kamu. Ya, Rina sedih. Dia menangis. Air matanya bercucuran. Karena dia bingung memilih. Kalau dia pilih papa dan mamanya, berarti dia tidak percaya lagi sama Tuhan Yesus yang Allah yang benar. Berarti dia menyembah Allah-Allah bohongan itu. Tapi kalau dia pergi, dia sayang sama papa dan mamanya. Dia tidak khawatir. Kalau dia pun pergi keluar sana, Allah tetap memeliharanya. Allah yang dia sembah sekarang tetap mencukupi keperluannya. Karena Allah tahu apa yang dia butuhkan. Akhirnya dia bilang, Papa, sebenarnya Rina sulit untuk memutuskan. Tapi pilihan Rina sekarang adalah saya tetap ikut Tuhan yang sudah Rina sembah sekarang. Tapi ingat Papa, Rina tetap sayang sama Papa dan Mama. Selamat tinggal Papa. Wah, Rina pun pergi sambil menangis. Dia peluk mamanya. Mamanya masih mau memeluk dia. Dia mau coba peluk papanya. Papanya tidak mau. Dia menolak Rina. Akhirnya Rina mengambil Alkitab yang terjatuh tadi, yang udah ada sobek. Dia tidak peduli, dia ambil. Setelah dia ambil, dia bawa. Dia mau pergi. Mamanya bilang sama Papa, Papa jangan biarkan Rina pergi. Mama, biarkan dia pergi. Nanti kalau dia kelaparan tidak makan di sana, ya pasti kembali. Akhirnya Rina pun pergi berjalan meninggalkan orang tuanya sambil memeluk Alkitabnya. Dia jalan terus, dia sambil menangis, dia berjalan. Yang dia tangiskan satu,
dia berpisah sama papa dan mama. Sedih adik-adik kalau berpisah sama mama, dia sedih sekali. Nah, akhirnya pun dia berjalan, dia yakin Tuhan menyediakan apa yang dia butuhkan. Tanpa terasa adik-adik, sudah hampir 1 jam dia berjalan. Lama ya? Ya, dia berjalan tanpa tujuan, hanya berjalan sesuai dengan arahan kakinya. Sudah kira-kira siang ya, karena kejadiannya pagi itu, sudah siang, perutnya sudah mulai bunyi. Kukuruyu. Artinya apa adik-adik? Lapar. Tapi ada makanan nggak? Belum ada. Berarti dia masih lapar nih. Lama-lama kalau nggak ketemu makanan berarti dia kelaparan ya. Nah, akhirnya dia duduk di bawah pohon di tepi jalan. Waktu dia duduk, apa yang terjadi adik? Belum sempat dia berpikir yang lain, tiba-tiba ada mobil berhenti di sampingnya di tepi jalan. Dia panggil, "Hei Rina!" Dia melihat ke suara itu, siapa yang dalam mobil ya? Dia lihat, itu kan tante yang di sekolah, yang ada di gereja tempat ibadah saya dengan teman saya. Itu Tante Maria. "Hai Tante, silakan sini, mari masuk ke mobil. Ngapain kamu di situ?" Wah, akhirnya Rina lari masuk ke dalam mobilnya. Wah, tadi dia kepanasan ya adik-adik. Tiba-tiba masuk mobil, adem, sus. Tuhan tahu apa yang dia butuhkan. Rina butuh nggak? Udara segar, dingin, butuh, udah dikasih. Tantenya bilang, "Rina pasti haus ya." Dikeluarkan ada rupanya teh kotak. Ya kasih sama Rina. Tuhan tahu apa yang dia mau. Dia pun minum haus. "Terima kasih Tante." Pasti Rina juga belum makan tuh, kelihatan dari wajahnya. Tante tahu aja. Ya, akhirnya dengan malu-malu mereka pun makan. Tante beli 2 loh tadi. Entah kenapa ya, tadi waktu sebelum kesini tuh Tante itu tiba-tiba beli makanan itu 2. Padahal kan Tante sendiri ya. Tak tahu kenapa 2. Tante juga maksudnya beli untuk makan siang nih. Kebetulan udah jam 12, Tante juga lapar. Yuk kita makan sama-sama. Nah, akhirnya pun mereka berdoa dan makan sambil dengarkan musik, lagu-lagu pujian dalam mobil. Setelah selesai makan, tantenya nanya sama Rina, "Rina, kamu kenapa ada di situ?" Langsung Rina menangis, sedih lihat ingat papa dan mamanya. Dia ceritakan semuanya apa yang terjadi. Wow, sungguh sedih ceritanya ya. Tapi kita yakin Tuhan memelihara anak-anaknya. Nah, kalau begitu begini aja Rina, kamu tinggal sama tante aja ya. Kamu ikut sama tante. Tante juga sendiri bersama dengan Oma. Oma pasti senang loh kalau ketemu dengan kamu. Pasti dia bahagia karena ada temannya. Adik-adik, singkat cerita, akhirnya Rina tinggal bersama dengan tante, Maria bersama dengan omanya. Nah, di sana Maria bisa membantu Oma, membantu Tante Maria di rumahnya. Dan setiap hari mereka bisa pergi sembahyang, maksudnya ibadah ke gereja, boleh pelayanan, dan akhirnya imannya bertumbuh dan dia semakin hari semakin kuat dalam Tuhan. Dan suatu hadiah istimewa yang diberikan Tuhan sama dia, apa? Ya, dia ketemu dengan pasangan hidupnya. Dan dia menikah dan punya rumah sendiri, punya suami yang baik, punya suami yang takut akan Tuhan, dan juga punya seorang anak. Cepetin ceritanya ya. Iya, biar jangan lama. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Mereka hidup bahagia. Nah, adik-adik kamu tanya, menderitakah dia ikut Tuhan? Iya, menderita, sedih. Tapi kelaparan nggak dia? Tidak. Tuhan yang mencukupkannya. Tuhan tahu apa yang Rina butuhkan. Dia berikan semua. Kenapa? Karena dia setia kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah dia hidup berbahagia seperti itu, dia teringat sama papa mamanya. "Tuhan, papa mamaku bagaimana ya?" Lalu dia bilang sama suaminya, "Pak, kangen sama mama. Udah lama saya tinggalkan." Kalau begitu kita bisa dong minggu depan ke sana. Sekalian bawa anak kita kenalkan sama papa mama di sana. Wah, dia pun hatinya senang. Oh iya ya, kita bisa pergi ya. Marah nggak ya papa ya, katanya gitu. Masalah marah atau tidak nanti aja, yang penting kita datang dulu. Kan kamu kangen kan? Iya. Oh ayolah. Akhirnya di waktu yang telah ditentukan, mereka pun pulang ke kampung halamannya menemui papa dan mamanya. Dia sudah tidak sabar lihat papa dan mamanya. Nah, begitu mobil mereka sampai di depan rumah papa mamanya, apa yang terjadi adik-adik? Sepi, tak ada orang.
Dia mulai ketok-ketok pintu. Papa, mama, papa, mama. Ketok-ketok pintu, nggak ada suara. Dia panggil sekali lagi, mungkin lagi tidur. Tok 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 tok. Papa, mama. Tidak ada suara juga. Sampai tetangga sebelah keluar. Kok ada apa berisik-berisik ya? Hei, kamu Rina ya? Ternyata tetangga sebelah, Tante Yuni, menegur Rina. Hei Tante Yuni, hei Rina, apa kabar? Kamu sudah cantik sekarang, sudah besar. Wow, ini siapa? Ini suami saya Tante, dan ini anak saya. Tante, papa mama saya di mana? Kenapa rumahnya tutup pintunya? Hei dengar Rina, papa mamamu sudah nggak tinggal di sini lagi. Rumahnya sudah dijual, sudah kosong. Terus papa mama kemana? Mereka pergi ngontrak di rumah ujung kampung sebelah sana. Gak jauh dari sini ya, kira-kira lurus nanti belok kiri. Itu ada kampung sebelah di tepi sungai. Mereka tinggal di situ. Kamu kemana aja? Kasihan papa mama kamu. Mereka sekarang susah hidupnya, sakit-sakitan. Oh iya kak Tante. Tante maaf ya, tak sabar lagi lihat papa dan mama. Tinggal dulu ya, kami mau pergi. Oh ya silakan, silakan. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat yang ditunjukkan Tante sebelah tetangga rumahnya. Apa yang terjadi? Nggak susah nyarinya ternyata. Ketemu. Rumahnya kecil adik-adik. Banyak rongsok-rongsokan barang. Agak kumuh. Tak layak untuk ditempatin papa dan mamanya. Lalu dia pun mengetuk pintu. Papa. Mama. Terdengar suara batuk-batuk di dalam. Ma, siapa tuh di luar? Ada ketuk-ketuk pintu. Lalu mamanya keluar. Dibuka pintunya. Dia seperti kurang-kurang ingat sedikit siapa. Lihatnya karena Rina sudah cantik, sudah hidupnya lumayan hebat, sudah luar biasa. Dia pun kaget. Mama, kata Rina, kan langsung Rina peluk mamanya. Mendengar teriakan itu papanya pun keluar. Siapa yang dilihat? Dilihat ternyata anaknya Rina. Papanya pun keluar dan memeluk Rina. Mama, papa, kata Rina, dianya rindu sekali. Oh, mereka berpelukan cukup lama ya adik-adik. Seperti itu, berpelukan. Apa itu namanya tuh? Itu ada cuma di cerita ya. Dulu ada film apa namanya? Kartun anak-anak. Oh, itu tak boleh ditonton ya. Ini sama, nggak sama. Nah, mereka berpelukan karena mereka kangen. Akhirnya papanya juga nangis. Nah, maafkan papa ya nak. Maafkan juga mama. Kamu memang benar. Allah yang benar itu adalah Allah yang kamu sembah. Lihatlah kehidupan kami nak. Allah yang papa mama sembah tidak bisa mencukupi kehidupan kami. Tidak bisa menjaga dan melihara kami. Sehingga hidup kami seperti ini. Sedangkan engkau yang pergi mengikuti Tuhanmu, hidupmu berkecukupan, tidak berkekurangan. Maafkan papa dan mama ya nak. Papanya pun bertobat. Kami mau percaya sama Tuhanmu, Allahmu yang engkau sembah itu. Wah, Rina senang sekali. Sampai lupa kenalkan kalau dia bawa suaminya dan bawa cucunya. Papa, ada kabar gembira. Nih, menantu papa. Dan ini cucu papa. Wah, bahagia sekali rasanya papa dan mamanya. Karena mereka sudah punya cucu. Wow, mereka senang. Apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya setelah beberapa lama mereka tinggal di situ, mereka membawa papanya ke dokter untuk diobatin dan sehat, dan papa mamanya mereka bawa ke rumah mereka dan mereka tinggal bahagia bersama-sama dengan Rina. Mereka sekarang tidak lagi menyembah berhala-berhala, tidak lagi menyembah Allah yang palsu. Sekarang mereka sembah adalah Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang disembah Rina. Nah adik-adik, luar biasa bukan? Dari sekian cerita yang sudah kita ceritakan tentang Naomi, juga begitu, ikut Tuhan Yesus tidak berkekurangan. Rina juga dengan peristiwa ini, dia keluar dari rumahnya tanpa punya apa-apa, cuma Alkitab yang sudah sobek dia bawa. Tuhan pelihara hidupnya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, apakah adik-adik mau pilih sembah berhala, sembah patung palsu, Allah palsu, maksudnya bukan patung palsu, Allah yang palsu, atau sembah Tuhan Yesus? Siapa yang pilih? Sembah palsu, Allah palsu? Oh bukan, sembah Tuhan Yesus. Mantap. Bilang sama papa dan mama ya, yang kalau Allahnya belum Allah yang benar, Tuhan Yesus, bilang,
Papa, Mama, Allah yang benar itu adalah Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, bukan Allah palsu, bukan patung-patung, bukan mesbah-mesbah yang disembah. Bisa bilang? Oh, tentu saja bisa. Bilang ya, itu Tuhan yang benar, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan. Nah, adik-adik, ceritanya sampai di situ. Jadi, kita tinggal mau memilih ikut Tuhan Yesus atau ikut Tuhan yang lain. Jadi setelah mendengar cerita ini mau ikut siapa? Ikut Tuhan Yesus. Mantap pilihannya. Tidak pilih yang lain. Ikut siapa? Ikut Tuhan Yesus. Wow, luar biasa adik-adik. Mantap ya. Adik-adik, super kebenaran kita hari ini adalah Tuhan adalah penyediaku. Apa adik-adik? Tuhan adalah penyediaku. Nah, sekarang super ayatnya adalah Mazmur pasal 34 ayat 10. Apa adik-adik? Mazmur 34 ayat 10. Apa isinya? Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Oke ya, sebelum kita sama-sama membacakannya, kakak mau ceritakan dulu takut akan Tuhan itu apa ya? Takut akan Tuhan itu berarti kita menghormati Tuhan, cinta Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Apalagi? Rajin ke gereja, rajin ikut ibadah online kalau ibadah belum dibuka. Apalagi? Kagum. Mengagumi, kagum akan karya Tuhan, mengagumi kalau Tuhan itu hebat, Tuhan itu segalanya. Nah, itu artinya takut akan Tuhan, tidak sembunyi ya, ada Tuhan lari, takut, bukan. Artinya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Nah, yuk kita baca sama-sama yuk, ikutin kakak ya. Super kebenaran hari ini adalah Tuhan penyediaku. Tuhan adalah penyediaku. Ayat kebenarannya apa tadi? Mazmur pasal 34 ayat 10. Yuk sama-sama. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Yuk, satu kali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur pasal 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sekali lagi ya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Adik-adik nanti dihafalin ayatnya ya, biar menjadi rema dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini sungguh dahsyat. Kita tahu bahwa Allah mencukupi segala keperluan kita. Kita tahu Allah yang mencukupi segala keperluan kita dengan syarat kita harus takut akan Tuhan. Baiklah adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik, kita mau berdoa sungguh-sungguh buat Tuhan ya. Kita kan tadi sudah pilih Tuhan kita yang benar adalah Tuhan Yesus. Jadi kita mau sungguh-sungguh berdoa. Yuk, ajak adiknya yang sebelah untuk berdoa. Ya, siap semuanya. Kita mau berdoa ya. Oke, tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Sekarang kami sudah mengerti bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang lain selain Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Allah yang menjaga, memelihara, dan mencukupi segala keperluan kami.
Tuhan, terima kasih. Firman sudah diberitakan. Engkau yang memberkati anak-anak maupun orang tua atau siapa saja pun yang mendengarkan boleh mengerti dan tahu Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus. Diberkatin papa dan mama dan anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, baik di rumah, baik yang menghadap belajar tentang firman Tuhan melalui HP, laptop maupun televisi. Engkau memberkati. Kami tahu Tuhan, firman yang kami sampaikan terbatas, tapi firman yang dari Tuhan tidak ada yang terbatas. Semua anak-anak diberkatin, takut akan Tuhan ada pada anak-anak dan pada orang tua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kedahsyatan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Damai sejahtera, sukacita, salam yang daripada Tuhan Yesus turun atas kami dan semua anak-anak sekolah minggu yang dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Jangan lupa ikut Tuhan Yesus. Banyak-banyak berdoa, doakan papa dan mama. Banyak-banyak baca firman Tuhan. Dan satu lagi yang penting, jaga kesehatan. Di musim-musim pandemi sekarang ini, jangan sering-sering keluar rumah kalau tidak penting. Dan jangan lupa sering-sering cuci tangan. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kakak Rosita mundur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Ajak teman-temannya ibadah online. Terima kasih. Haleluya. Bye-bye.